sudut pandang kita. Didukung oleh Terima kasih Anda kembali lagi bersama kami di POV Sudut Pandang Kita. Bang Don, gimana nih? Semakin panas ya. Sudah mulai panas kursinya. Jadi panas membicarakan ini. Nah, itu dia. Panas hati panas kita. Ya. Bagaimana ini kalau misalnya homeless media mulai digandeng, intinya jurnalisme ini akankah tetap menjadi jurnalisme atau justru ujung-ujungnya malah jadi buzzer nih? Ya, ini problem cukup besar. Tapi saya ingin mengambil dari apa yang kamu katakan, ujung-ujungnya jadi buzzer. Oke. Saya bilang sih kalau homeless media itu jadi buzzer, lalu kemudian digunakan oleh penguasa, itu akan menimbulkan, itu semacam ada dialektika, akan muncul lagi buzzer kontra buzzer, kan gitu. Dan yang di publik alami adalah confusing. Itu kegalauan atau kebingungan tentang mana yang benar. Iya. Sayang, tapi memang beruntung bahwa sekarang ini orang tahu siapa buzzer siapa buzzer untuk siapa gitu. Problem ini jangan sampai diciptakan oleh aparat publik duluan. Itu concern kita tentang misalnya homeless media digunakan oleh pemerintah. Gitu. Karena masih ada media-media lain yang betul-betul terikat pada kode etik gitu, pada kode etik jurnalistik yang layak diandalkan. Apakah mereka itu ada di media digital lain, di portal, di media mainstream, itu masih ada. Jadi memang menimbulkan kekhawatiran. Jadi sekarang kan repotnya adalah sangat mudah kalau ada kritik, lalu kemudian bayar buzzer untuk melawan kritik. Yang meng-counter malah buzzer ya. Atau kalau ada kritik, lalu kemudian informasi itu didisrupsi oleh para buzzer. Itu hal yang tidak sehat dalam proses komunikasi, dalam proses kita bermedia. Sekarang coba, memang ada kecenderungan, mungkin Ratih tidak percaya. Pemerintah itu sepertinya, bukan pemerintah, mungkin penguasa itu ada kecenderungan menguasai media mainstream juga. Itu ada beberapa media yang kemudian pimpinan itu ditempati oleh orang-orang yang ditunjuk. Kalau misalnya kita lihat, apakah itu orang partai politik? Di media-media mainstream yang besar itu kecenderungan yang menurut saya ini sudah tidak ada independensi lagi. Of independency dan the death of integrity dan credibility. Itu kita lihat ada media ini, tiba-tiba pimpinannya diganti oleh orang yang di drop. Ini itu ada dicetak, bukan dicetak, ada di televisi, ada di di online dan seterusnya. Kita bisa lihat tuh. Itu kecenderungan yang negatif menurut saya, karena kemudian kita kehilangan itu namanya kontrol. Itu namanya dikontrol oleh penguasa dengan menempatkan orang-orangnya. Apa sih yang ditakutkan dari media? Kenapa orang harus takut pada kritik? Kalau kita takut pada kritik atau takut pada media, masih banyak media di luar itu yang bisa mendowngrade kekuasaan. Apakah dengan cara sopan maupun cara tidak sopan, kan kira-kira begitu. Orang sekarang bicara, jangan-jangan media-media homeless itu bisa mendowngrade kredibilitas pemerintah, kredibilitas perusahaan, kredibilitas penguasa, bisa lakukan itu gitu. Nah, ini kecenderungan yang sekarang saya rasa belum. Dulu di masa Orde Baru itu ada kontrol. Tetapi bukan menempatkan orang ke dalam media. Tapi sekarang ada kecenderungan begitu. Saya merasa ini gejala yang tidak sehat. Padahal kan sebenarnya kalaupun mau menutup kritik, tapi justru ya apa sih yang bisa ditutup sekarang? Berarti bisa terbacanya arahnya ke sana ya. Kenapa ibaratnya kan itu menjadi sebuah pertanyaan besar juga. Kenapa tiba-tiba
tidak ada angin, tidak ada hujan, begitu kan, menggandeng homeless media yang sebenarnya media-media ada homeless media, ada media utama yang digandeng. Nah, apakah berarti itu terkonfirmasi sebenarnya jangan-jangan memang kamu jangan pura-pura tidak tahu. Kamu tahu sekarang Pak Pemret atau Pemret di semua media X siapa dan mana gitu. Saya kebetulan tahu karena sebagian diantaranya pernah kerja dengan saya atau kita kenal dengan baik gitu kira-kira. Betul, ikhtiar itu mungkin untuk membuat media itu lebih bisa dikontrol, lalu kemudian satu arah, pemerintah kemudian bisa disosialisasikan kebijakannya, lalu kemudian kritiknya bisa dikurangi. Tapi hari begini, bagaimana kita bisa menutup konten media yang tidak terhitung, tidak terhingga gitu. Ketika orang tahu bahwa ini dikuasai atau dikendalikan, orang cari yang lain. Kan kira-kira gitu. Ini dikendalikan, kita cari yang lain lagi. Betul. Akhirnya nggak nyampe-nyampe nih. Sebetulnya tidak efektif cara itu. Tetapi ya namanya juga ikhtiar kan. Tapi biasanya kalau kontrol yang terlalu ketat seperti itu, ya akhirnya ada sebuah perlawanan kan. Justru itu menimbulkan Mungkin perlawanan susah karena media-media itu kan pertama tergantung pada kekuasaan, tergantung pada uang yang balik lagi ke situ mungkin di share oleh pemerintah dalam bentuk iklan, dalam bentuk sponsorship dan seterusnya. Mungkin begitu. Tetapi kan ya kekuasaan itu kan bukan untuk selamanya. Kita bisa menutupi hari ini, tetapi siapa yang bisa menutup ketika tidak berkuasa lagi, seseorang tidak berkuasa lagi. Kita tahu ketika tidak berkuasa lagi, kurang apa seorang Jokowi. Kemudian apa yang dibuat oleh media yang dulu mungkin juga dekat dengan beliau. Dan itu bisa terjadi 5 tahun lagi, bisa terjadi pada siapapun gitu. Apalagi kalau kita bicara politik kan, setiap saat bisa berubah begitu. Yang tadinya lawan bisa jadi kawan malah. Kurang apa waktu Orde Baru, semua ikut Pak Harto. Iya. Pak Harto batuk, semua media itu takut. Loh iya betul. Tapi siapa yang memaki-maki Pak Harto setelah dia tidak berkuasa? Ya media-media yang takut-takut itu. Media-media yang dikendalikan itu. Gitu loh. Jadi ini saya nggak tahu apa adagiumnya ya. Orang mungkin bisa diam. Banyak orang diam, tidak berkomunikasi, dan banyak media diam untuk melihat itu. Tapi itu pepatah Latin begini, dum tacet kelaman. Selama mereka diam, itu berarti mereka berteriak. Menunggu waktu ya, menunggu momen bisa. Saya tidak tahu apakah pada saat, tapi selama orang diam, tidak selalu berarti setuju. Tetapi selama diam, itu berarti mereka berteriak. Itu kira-kira. Ya hal-hal seperti itu bisa terjadi dengan situasi kita. Apalagi indeks ekonomi. Apalagi dengan situasi ini gitu. Terlalu berat omongan kita. Tapi menarik ini ya. Ini seperti curhatan kita sebenarnya. Saya tidak mau, bukan curhat, tapi kalau lihat gejala itu sebagai orang yang outgoing gitu dari generation gitu, saya melihat ini sih cacat sejarah kalau keterusan. Karena tidak ada dalam sejarah. Kita bisa nutup sementara, kita bisa suruh diam sementara, tapi tidak selamanya. Nah, kalau misalnya kita melihat, ini kan ironi sekali. Kritik itu sehat. Nah itu, bagaimana ibaratnya kita bisa terus menjadi watchdog begitu kan, yang seharusnya itu menjadi kekuatan utama kita sebagai media begitu kan, dilindungi oleh undang-undang pers begitu. Tapi ya di satu sisi ada kepentingan juga, terutama ujung-ujungnya ya itu tadi. Itu dilemanya. Dari segi itu kita berterima kasih karena era digital ini memberi kesempatan kepada siapapun untuk mengekspresikan pandangan, mengekspresikan pikiran, mengekspresikan perasaan. Itu keunggulan atau kesempatan yang kita peroleh di era seperti sekarang. Di era ketika orang dibatasi, zaman saya waktu Orde Baru, kita tidak bisa mengekspresikan banyak hal. Gitu. Tetapi kemudian kita tahu orang berteriak pada akhirnya dan nggak bisa dikendalikan. Ya hal-hal seperti itu terjadi di dalam sistem
kekuasaan yang apakah namanya otoriter, apakah namanya tiran, apakah namanya totaliter dan seterusnya. Itu sejarah memperlihatkan bahwa itu tidak sehat. Selalu terbukalah pada kritik. Tentu ada pertanyaan, kritiknya yang benar dong, basis data. Berbasis data. Ya tentu ada kritik yang tidak betul, ada kritik yang ya tadi ada buzzer kan, ada kritik yang motifnya motif politis gitu. Ya kita berharap bahwa masyarakat kita makin dewasa atau orang-orang media kita makin dewasa untuk menyampaikan informasi gitu yang betul-betul berbasis data, yang betul-betul ujung-ujungnya bisa dipercaya gitu. Karena kalau salah ya masyarakat kita juga bisa menanggapi atau punya persepsi yang salah. Yeah. Apakah tentang kekuasaan, apakah tentang apa saja gitu. Tapi yang jelas ketika kita bertempur dengan situasi bisnis seperti sekarang, orang harus berterima kasih bahwa ini adalah juga kesempatan luas yang membuat orang bisa mengekspresikan peluang buat kita yang masih memang memegang teguh idealisme itu untuk berani bersuara itu. Iya, betul. Bang Don, kalau misalnya kan Bang Don sudah melewati banyak sekali fase ya. Kalau misalnya ada mahasiswa ingin menjadi seorang jurnalis, apakah Bang Don akan masih merekomendasikan atau bagaimana nih melihat perkembangan? Ya di tempat saya media hari cukup ini? Banyak orang yang magang. Oke. Dan mereka itu kan sudah masuk digital ya, gitu. Sekali lagi mereka lebih familiar dengan device terbaru. Tetapi kan yang kita butuhkan adalah bagaimana mendidik atau membuat mereka cerdas dalam bermedia, kemudian punya hati untuk pembacanya, punya hati untuk penontonnya. Jadi bukan semua hal teknikal jurnalisme itu bisa diselesaikan oleh AI. Tetapi toh masih orang tidak percaya, lalu kemudian ketika dia menulis misalnya di bawahnya dia harus kasih tahu bahwa ini dibuat oleh standar AI. Artinya lepas dari kemampuan teknikal yang lebih hebat dari kemampuan teknis manusia, kita bicara tentang hati, kita bicara tentang otak. Karena otak kita dan hati kita itu kan ditransfer dalam bentuk produk jurnalisme untuk kemudian dinikmati oleh penonton atau oleh pembaca. Lalu kemudian mereka juga pasti punya hati dan punya otak untuk merespon apa yang disampaikan. Itu yang belum bisa digantikan oleh siapapun. Secanggih-canggihnya AI, yang saya tahu AI sekarang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Tetapi kan AI baru sangat bermanfaat kalau dia punya data yang benar. Data yang begitu kaya itu bisa dirumuskan oleh AI dalam waktu yang sangat singkat. Kalau kita kan baca panjang sekali, tapi kalau kita bisa menginstruksikan tentang penyakit kanker misalnya, oh ternyata dari berbagai kumpulan jutaan bahkan mungkin miliaran data yang kemudian sudah terkumpul, lalu dia bisa olah, oh ternyata penyakit ini, yang ini bisa disembuhkan pada orang yang begini, yang ini penyakit yang sama tidak sembuh untuk orang ini gitu. Berbasis data gitu. Jadi di jurnalisme mungkin tidak serumit itu, tetapi kan tetap basisnya data, akurasi dan seterusnya itu tetap penting gitu untuk kemudian kembali lagi output kita itu adalah output intelektual sebetulnya, output perasaan, output hati nurani. Dan kalau kita percaya bahwa output itu bisa mempengaruhi publik, ya kita harus memberikan sesuatu yang layak dikonsumsi oleh publik. Mereka bisa mengambil kesimpulan sendiri tentang apa yang mereka baca, tentang apa mereka tonton. Tetapi kita tidak bisa fit ke mereka sesuatu yang palsu, sesuatu yang kasar, sesuatu yang manipulatif dan seterusnya. Itu. Nurani itu penting sekali ya. Bang Don, sayang banget nih sebenarnya banyak. Udah selesai kan? Belum sih, lanjut cukup. Setelah yang satu ini. Tapi terima kasih banyak
Bang Don sudah berbagi sudut pandangnya di Iya, POV terima kali kasih ini. sudah diundang. Iya, dan sahabat Eljon, demikian POV kali ini. Saksikan terus ya Point of View di Eljon TV untuk diskusi menarik lainnya. Update berita terkini seputar pariwisata, bisnis, dan investasi di portal berita eljonnews.media. Ikuti juga sosial media kami di @eljonnews dan @eljontv.official. Saya Francisca Rati pamit undur diri. Eljon TV, pionir televisi pariwisata dan dialog inspiratif Indonesia. Sampai jumpa. POV, Point of View. Ruang diskusi. Perspektif baru lintas generasi. Yeah, 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 yeah. POV. Bukan sensasi, bangun diskusi. Data bicara, bukan asumsi. Pariwisata bangkit, bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita.